Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jumakri, Kepala Asrama Pondok Pesantren Al-Ihsan Riau yang berada di Kubang, di Kecamatan Siahulu, di Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ihsan adalah suatu pesantren yang luar biasa mendidik generasi muda. Bukan hanya mendidik tentang hidup, tetapi kita mendidik santri-santri kita tentang kehidupan, tentang masa depannya, bagaimana dia di hari tuanya, dan bagaimana nanti persiapan di akhiratnya. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan bagaimana pola pendidikan dan struktur kepengurusan keorganisasian khusus di asrama. Di asrama kita mempunyai struktur ini sama dengan struktur yang berada di sekolah. Banyaknya pembina atau musrif yang membina anak-anak. Tujuannya apa? Agar pendidikan itu tercapai, agar keinginan itu tercapai. Karena tidak mungkin suatu visi dan misi yang besar tanpa pendampingan atau keteladanan dari seorang pembina atau musrif. Karena musrif itu ibaratkan visi dan santri. Santri akan menjalankan kehidupan kepada visi yang besar yang telah ditetapkan oleh pesantren. Maka jembatan untuk mendapatkan visi itu, untuk mendapatkan target itu, untuk mendapatkan goal assurance kelulusan itu, itulah yang disebut dengan pembina asrama untuk menjembataninya. Karena jembatan inilah yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, peduli, dan memimpin. Bagaimana sistem organisasinya? Organisasinya yang pertama ada kepala asrama, yaitu saya sendiri yang menahkodai santri ikhwan. Ada sekretaris, ada TU yang mencatat harian santri. Karena setiap pagi kita laporan, setiap pagi kita briefing, setiap pagi kita closing terhadap kegiatan santri. Apakah sudah tuntas kegiatan kita atau belum? Kalau belum tuntas, maka esok harinya, siang harinya di waktu kita masuk, kita melanjutkan apa yang belum tuntas kemarin hari. Karena itu yang namanya TU mencatat itu semuanya setiap hari. Dan yang kedua ada namanya Waka. Waka juga terbagi dua. Ada Waka tingkat SMP dan ada Waka tingkat madrasah aliyah. Kenapa Wakanya dua? Karena polanya berbeda. Kelas 1 masih baru balik, yaitu anak-anak, perubahan dari anak-anak menuju balik. Dan untuk aliyah adalah anak-anak yang sudah dikatakan dewasa, yang mukallaf, yang beda juga pola pendidikannya. Karena itu kita memiliki dua Waka, yang Waka SMP dan Waka Madrasah Aliyah. Tugasnya apa? Tugasnya memastikan kegiatan harian santri berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang telah diterapkan, baik itu tingkat aliyah maupun tingkat SMP. Yang ketiga, dalam struktur kita ada namanya bagian bahasa. Karena IBS ini mempunyai pilar. Satu pilarnya ini ada di asrama, yaitu pilar bahasa. Karena ini adalah pilar tonggak fondasi bergeraknya menopang IBS. Maka pentingnya kita buat amanah khusus dan dimasukkan dalam struktur. Begitu juga di bagian bahasa ini ada dua amanahnya. Yang pertama, amanah khusus meningkatkan bagaimana bahasa di SMP ini menjadi baik. Dan begitu juga ada amanah khusus Ustadz meningkatkan bahasa, bagaimana bahasa di madrasah aliyah ini menjadi baik. Bukan hanya sekedar itu saja. Di IBS juga mempunyai pilar yang namanya Al-Quran. Dan di IBS ada yang namanya Saku, Sahabat Quran. Ini juga dikhususkan. Dengan adanya khusus Ustadz menangani kegiatan ini, maka goalnya bisa kita evaluasi. Begitu juga ada yang diamanahi Saku, Sahabat Quran untuk memfasilitasi para penghafal Quran, menghafal Quran 30 juz dan mungkin menghafal Quran 30 juz. Itu ada amanah di SMP dan juga ada amanah di madrasah aliyah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pola pendidikan di asrama. Asrama kita memiliki pembina khusus yang memperhatikan anak ayah bunda dari bangun tidur. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, sampai membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika
amot, maka didampingi oleh seorang pembina. Kenapa? Karena kita target dari pesantren Al-Ihsan ini bukan hanya olah otak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku, yang hanya bisa menjuarai olimpiade, yang mendapatkan nilai tinggi. Tidak. Di IBS ini kita kolaborasikan, kita gabungkan antara olah otak dengan olah watak. Olah watak ini adalah bagaimana karakter santri itu menjadi karakter yang islamisasi dirinya. Karena itu di IBS pada dasarnya kita tidak ada aturan. Yang ada adalah kita menjalankan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, aturannya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pembina ini maka ada tugas pembina ini yang sangat luar biasa. Karena dengan kemajemukan santri kita yang berada di IBS, baik latar belakang pendidikan orang tua, baik latar belakang status orang tua, dan begitu juga latar belakang di mana tempat nih anak tinggal, maka pengaruh terhadap pola pikirnya. Maka kita standarisasikan penilaian santri-santri kita dengan yang namanya recording, menilai anak kita terhadap ibadah mahdohnya dan ibadah khairu mahdoh, dan juga kehidupannya sehari-hari, bermuamalah dengan manusia, dan hablum minallah, bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nilai dari bangun tidur sampai tidur lagi sebanyak 32 penilaian, dan setiap hari diinput oleh para pembina ini, para musyrif ini ayah bunda. Dan ayah bunda perlu ketahui, setiap musyrif ini diamanahi satu musyrif 40 santri. Supaya apa? Supaya mendetail, jelas bagaimana anak-anak ini. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bagian struktur dari pembinaan di asrama. Selanjutnya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pesantren itu sangat nikmat. Kenapa? Karena kehidupannya diajarkan anak-anak kemandirian. Diajarkan anak-anak tahu diri. Bukan hanya mandiri, tapi dia tahu diri. Apa artinya tahu diri? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun aktivitasnya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka semuanya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bunda dan Allah Subhanahu Wa Taala, IBS ini mengantarkan anak-anak itu berpikiran universal, berpikiran internasional, tinggal di Kubang tetapi berwawasan luar negeri. Apa buktinya? Salah satunya di IBS kita buat nama asrama itu nama-nama negara-negara, khususnya negara-negara muslim. Yang pertama ada asrama kita bernama Tunisia. Yang kedua asrama kita ada bernama Irak. Yang ketiga asrama kita ada namanya Yordan. Yang keempat asrama kita ada namanya Kuwait. Yang kelima asrama kita ada namanya Palestina. Yang keenam ada asrama kita yang bernama Arab Saudi. Kenapa kita membuat nama-nama luar negeri, nama-nama Islam ini? Supaya anak-anak kita di waktu berada di asrama itu dia merasakan berada di luar negeri. Di waktu berada di asrama itu dia mengimpikan bagaimana dia sampai ke negara itu. Itulah tujuan kita memberikan nama-nama asrama menjadi nama-nama negara-negara Islam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uniknya di IBS, bukti kita membuka komunikasi yang baik kepada orang tua. Di IBS kita mempunyai kamar-kamar, dan setiap kamar diamanai oleh pembina. Dan setiap kamar itu kita mempunyai grup WA. Tujuannya apa kita buat grup WA? Ada hal-hal informasi tentang pesantren kita kirimkan di grup itu. Begitu juga hal-hal yang bunda dapatkan dari anak tidak sesuai dengan apa yang telah kita terapkan di pondok. Mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang tidak bagus terjadi di pondok, maka bunda boleh menelpon, menghubungi grup yang ada dikelola oleh pembina itu dan menyampaikan keluh dan kesah bunda. Dan insya Allah kita respon. Dan IBS mempunyai moto one day service,
satu hari dapat informasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau disebut dengan masalah, maka hari itu juga kita akan tuntaskan. Hari itu juga kita akan selesaikan masalah itu. Karena kita ingin anak-anak ini harinya tenang terus, anak-anak ini harinya bahagia terus. Terkait fasilitas kita di asrama ayah bunda, insyaallah fasilitas kita lengkap. Yang namanya anak-anak adalah dunia permainan. Oleh sebab itu di IBS kita fasilitasi anak-anak dengan berbagai macam kegiatan. Termasuk untuk laki-laki ini harus olah fisik, olah gerak. Maka kita siapkan fasilitas olahraga. Kita punya lapangan basket, kita punya lapangan futsal, kita punya lapangan bola, kita punya lapangan badminton, kita punya lapangan takraw, dan kita punya lapangan tenis meja. Kita mempunyai lapangan voli, dan begitu juga terhadap anak-anak yang mempunyai kompeten, ahli di bidangnya juga kita fasilitasi untuk mengikuti turnamen-turnamen di luar. Jadi walaupun di pesantren anak ayah bunda, tapi dia juga merasakan apa-apa yang harus tergali di pada dirinya, yaitu potensi yang ada pada dirinya. Karena setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda-beda, karena itu IBS memfasilitasi untuk menyalurkan potensi-potensi anak kita ini. Karena anak kita ini hidup sekali, maka dia hidup berarti dengan potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu ayah bunda yang kami hormati dan kami sayangi, dari Aceh sampai ke Papua dan siapapun yang mendengarkan audio ini, yang melihat kegiatan live ini, saya sarankan kepada ayah bunda, masukkanlah anak kita ke pesantren. Kenapa? Karena pola pendidikan dengan era digital hari ini, dengan pola pendidikan yang bebas hari ini, maka salah satu untuk menjaga anak-anak kita supaya dia baik, supaya dia steril, supaya dia kokoh, mempunyai pondasi yang kuat dan siap terjun di dunia luar, yaitu masukkanlah ke pesantren. Setelah 6 tahun dia di pesantren, maka insya Allah keluar dari pesantren akan menjadi anak-anak yang siap untuk menghadapi kehidupan. Dan salah satunya masukkanlah ke pesantren IBS Riau yang berada di Kubang, di Kecamatan Siaulu, berada di Kabupaten Kampar di Riau. Dan kami siap menunggu kedatangan anak ayah bunda akan membentuk generasi yang soleh, peduli, memimpin. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.